Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke Halaqah Al-Quran. Dalam kesempatan ini mencoba mengeluarkan hukum tajwid yang ada di surah Ghafir. Insyaallah ayat 20, halaman 469. Tolong disimak, diperhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu yaqdi bil haqq walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai' innallaha huwas sami'ul basir. Kita coba keluarkan hukum tajwidnya. Wallahu di awal ayat, di lafaz Allah, lafaz jalalah ini dibaca tebal atau tafhim ya. Karena sebelumnya berharokat fathah atau di atas. Wallahu yaqdi yaqo. Setelahnya ada hukum qalqalah sugro karena ada huruf qalqalah yaitu qaf berada di tengah kalimat. Kenapa disebut qalqalah sugro? Karena pantulannya kecil ya. Dan huruf qalqalah ada 5 ya, dikumpulkan dalam kata kutubu jadin. Lanjut. Wallahu yaqdi dhi matabi'i karena ada ya sukun sebelumnya harokat kasrah di dhi dibaca panjang 2 harokat. Yaqdi bil haq. Setelahnya ada hukum alif lam qamariyah karena alif lam ketemu huruf qamariyah yaitu ha. Cara bacanya alif lamnya terbaca jelas ya. Bil haqq. Di sini kalau kita berhenti menjadi hukum qalqalah akbar ya. Karena ada huruf qalqalah berada di akhir kalimat dan bertasdid ya. Jadi hukum qalqalah itu ada 3, ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro, dan ini yang ketiga qalqalah akbar, paling besar ya. Cirinya di akhir kalimat ya dan bertanda tasdid. Cara bacanya agak tertahan dulu lalu dipantulkan. Contoh bil haqqo. Jadi tertahan dulu lalu dipantulkan. Bil haqqo. Dan di atas qaf ada tanda sola ya, lebih afdol diwasol. Kalau kuat diwasol saja. Tetapi kalau nggak kuat napasnya berhenti saja nggak apa-apa. Cuma menjadi hukum qalqalah akbar ya. Pantulannya lebih besar dan agak ditahan. Bil haqqo. Lanjut. Walladzina setelahnya ada hukum alif lam asyamsiyah. Karena alif lam ketemu huruf syamsiyah yaitu lam ya. Jadi kalau ada lam bertasydid itu dihukumi lam 2 ya. Jadi cara bacanya langsung masuk ke lam yang kedua. Jadi hukumnya alif lam asyamsiyah. Walladzi dzi matabi karena ada ya sukun sebelumnya harokat kasrah di dibaca panjang 2 harokat. Walladzina yad'u yad. Setelahnya ada hukum qalqalah sugro karena huruf qalqalah berada di tengah kalimat yaitu dal. Cara bacanya pantulannya lebih kecil ya. Yad. Yad'u matabi karena waw sukun sebelumnya harokat dhammah dibaca panjang 2 harokat. Yad'una min duni min. Setelahnya ada hukum ikhfa hakiki. Karena ada nun sukun ketemu dal. Cara bacanya nun sukunnya disamarkan ke dal dan ditahan sampai terasa ke hidung. Min du matabi karena waw sukun sebelumnya harokat dhammah dibaca panjang 2 harokat. Min dunihi nihi setelahnya ada hukum masilah qasiroh karena ha dhamir terhempit 2 huruf hidup sebelum dan setelahnya. Huruf hidup sebelumnya yaitu harokat kasrah di ini setelah sesudahnya harokat fathah di lam ya. Dan tidak ada hamzah. Cara bacanya panjang cukup 2 harokat. Jadi hukumnya masilah qasiroh. Cirinya ya setelah
domir tidak ada hamzah, ya. Panjangnya 2 harokat. Beda dengan madsilah tawilah, ya. Panjangnya 4 sampai 5 harokat dan ketemu hamzah. Lanjut. Min dunihi, min dunihi, la matobi karena ada alif sebelumnya harokat fathah di la, baca panjang 2 harokat. La yaqadu, yaqo. Setelahnya ada hukum qalqalah sugro karena ada huruf qalqalah yaitu qaf berada di tengah kalimat. Cara bacanya pantulannya lebih kecil, ya. La yaqo, la yaqdu, du matobi karena ada sukun sebelumnya harokat dhamma lidhu dibaca panjang 2 harokat. La yaqduna bi syai'. Kita berhenti menjadi hukum madlin, ya. Madlin karena ada harfulin ketemu huruf hijaiyah yang disukunkan karena waqaf, ya. Harfulinnya yaitu ya sukun sebelumnya harakat fathah di sya. Huruf hijaiyah yang disukunkannya itu huruf hamzah awalnya berharokat tanwin kasrah. Cara bacanya panjang bisa 2, 4 sampai 6 harokat, ya. Dan dipanjangkan 2 sampai 6 harokat dan harus konsisten, ya. Pilih salah satunya mau 2, 4 atau 6 harokat. Bisyai, ya. Jadi hukumnya madlin, ya. Ini kalau waqaf. Dan di atas hamzah ada tanda qola lebih afdol berhenti, ya. Lebih afdol berhenti. Tetapi kalau di wasol juga ya agak apa-apa, cuma lebih afdol berhenti, ya. Kalau di wasol menjadi hukum idhar halki, ya. Karena tanwin kasrah ketemu hamzah. Cara bacanya tanwin kasrahnya dibaca jelas in. Jadi hukumnya idhar halki. Kalau di wasol bisyai'in innallah, innallah. Setelahnya ada hukum gunnah musyaddadah karena ada nun bertasydid. Sebabnya sebelum nun bertasydid ada huruf hidup yaitu hamzah berharokat kasrah. Dan cara bacanya ditahan sekitar 2 ketukan saja. Innallaha, nallaha. Setelahnya ini dilapaz Allah dibaca tebal, ya. Dibaca tafhim karena sebelumnya berharokat fathah atau di atas. Innallaha huwas sami, huwas sami. Setelahnya ada hukum alif lam asyamsiyah karena alif lam ketemu huruf syamsiyah yaitu sin. Cara bacanya langsung masuk ke sinnya. Jadi alif lamnya tidak terbaca. Dan cirinya setelah alif lam ada huruf yang bertasydid yaitu sin. Jadi hukumnya alif lam asyamsiyah. Wasami mi matobi karena ada ya sukun sebelumnya harokat ke kasrah di mi dibaca panjang 2 harokat. Wasami'ul ba'ul. Setelahnya ada hukum alif lam qamariyah karena alif lam ketemu huruf qamariyah yaitu ba. Cara bacanya alif lamnya terbaca jelas, ya. As-sami'ul basir, basir. Nah, di akhir kita berhenti, ya, menjadi hukum mad arid disukun karena mad tabi'i ketemu huruf hijaiyah yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya yaitu ya sukun sebelumnya harokat kasrah diisi huruf hijaiyah yang disukunkannya yaitu huruf ro awalnya berharokat dhammah, ya. Cara bacanya panjang bisa 2, 4 sampai 6 harokat, tetapi harus konsisten, ya. Pilih salah satunya mau 2, 4 sampai atau 6 harokat. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada kekeliruan, tolong masukannya. Barakallahu fikum.